Dalam kesempatan ini, saya sekaligus ingin menyampaikan keputusan Pemprov DKI Jakarta terkait UMP 2020. Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak yang amat besar pada kegiatan dunia usaha. Dunia usaha di Jakarta merasakan kontraksi yang cukup signifikan, apalagi dengan berkurangnya mobilitas penduduk ke Jakarta, di mana Jakarta ini adalah kota servis, bisnisnya bisnis servis, pelayanan, maka banyak sektor-sektor yang mengalami pengurangan atau kontraksi yang sangat signifikan. Di sisi lain, pandemi ini juga membuat beberapa sektor justru tumbuh lebih pesat, lebih cepat. Jadi efek dari pandemi ini tidak seragam. Ada yang mengalami penurunan, jumlahnya amat besar, tapi ada juga yang stabil bahkan berkembang lebih cepat. Ini contohnya kita semua pakai masker sekarang. Jadi kalau produsen masker tumbuh besar, bahkan produksinya meningkat. Tapi kalau jasa hotel, mendadak penghuninya sangat turun. Karena itu, dalam mengambil kebijakan UMP 2021, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kondisi ini. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan UMP asimetrik, di mana UMP tahun 2021 ditetapkan sebesar 4.416.186 rupiah, 548 sen. Nah, ini adalah UMP tahun 2021. Adapun pengusaha, perusahaan atau pemberi kerja yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi COVID bisa menerapkan UMP yang sama dengan tahun 2020. Artinya tidak mengalami peningkatan. Nah, kriterianya, persyaratannya nanti akan disusun melalui keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi intinya, bagi kegiatan usaha yang mengalami penurunan terdampak oleh pandemi COVID secara ekonomi, UMP-nya tetap. Bagi usaha yang tidak terdampak, maka dia harus mengikuti UMP yang ditetapkan sesuai dengan PP 78 tahun 2015. Jadi penetapan UMP 2021 merujuk kepada PP 78 tahun 2015. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Untuk apa? Jadi nanti perusahaan bisa mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan nanti Kepala Dinas Tenaga Kerja yang akan memberikan keputusannya bahwa memang terdampak atau tidak. Sudah langsung itu, karena cukup dengan menunjukkan kondisi perusahaannya. Karena ini praktis. Maksudnya? Nanti saja, sesudah kita lihat SK-nya oleh Dinas Tenaga Kerja. Tapi intinya adalah Jakarta ingin adil. Jika UMP tidak dinaikkan, maka usaha-usaha yang tumbuh berkembang selama masa pandemi, manfaatnya tidak dirasakan oleh buruh. Karena pekerjanya di sana merasakan pertumbuhan. Tapi sisi lain, kalau UMP dinaikkan untuk semua, maka usaha yang kemarin sudah jatuh akibat pandemi, dengan dinaikkan UMP makin terpuruk lagi. Jadi kondisi ini sebetulnya kalau dalam diskusi ekonomi itu ada istilahnya kurva huruf K. Kurva huruf K itu artinya ada yang trennya naik, tapi ada juga yang trennya turun, membentuk seperti huruf K. Nah, dengan kebijakan UMP yang asimetrik ini, kita mengakomodir keduanya.
Bagi yang tumbuh, maka pekerjanya ikut merasakan manfaat. Bagi yang mengalami kontraksi, maka beban itu ditanggung bersama-sama. Oke, gitu aja ya Mas. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum.